teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arus Gotovianto, asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Singosari. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit renungan. Renungan saya yaitu berjudul Kekuatan yang dari Kristus. Sebelum kita memulai renungan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini dalam menyampaikan suatu renungan, agar renungan yang saya sampaikan nantinya berguna bagi banyak orang yang mendengarkannya atau melihatnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa yang saya sampaikan. Amin. Pada renungan hari ini saya mengambilnya di Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20 yang berjudul Terima kasih atas pemberian jemaat. Untuk itu teman-teman bisa membaca terlebih dahulu agar mengerti apa yang saya sampaikan nantinya. Untuk itu saya akan memberikan sedikit cuplikan, yaitu di Filipi 4 ayat yang ke-13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mimpi-mimpi besar terjadi saat orang mulai mengambil langkah pertama. Ingat, Tuhan selalu siap menolongmu melakukan pekerjaanmu karena Dia ingin hidupmu berhasil. Keberhasilan sejati ketika Kristus menjadi pusat dari kehidupan, setiap langkah-langkah dan cita-cita. Ada rancangan yang begitu besar akan selalu membawa Anda pada sukacita yang tak terhingga ketika menapaki jalan yang telah Kristus lewati. Paulus merupakan salah satu menikmati jalan itu, jalan yang mengerikan, penderitaan karena kebencian, kuasa kegelapan, namun kecintaan pada Kristus, pada kasih karunia Kristus dan damai Kristus memberikan kekuatan. Injil adalah kabar yang harus sampai ke seluruh dunia, memberikan dampak bagi jiwa yang terhilang dan ada dalam kematian. Mungkin jalan terlihat buntu, seakan tanpa harapan dan kekuatan. Ada di dalam ketakutan, kegelapan, kesepian yang teramat dalam, kesendirian karena Injil. Semua hal buruk, sangat buruk dapat terjadi ketika Injil benar-benar menjadi pusat kehidupan. Saya tidak sedang membawa Anda pada kebohongan bahwa ketika Anda melayani sama, mengasihi, maka semua hal baik terjadi atas kehidupan Anda. Saudaraku, segala perkara dapat ditempuh, dapat dikalahkan, dapat dilalui, dan kita dapat tetap tenang di dalamnya. Walaupun kita secara sadar bahwa jalan yang ditempuh tidaklah mudah, jalan penuh tantangan. Dari kuasa kegelapan, jalan yang ditempuh kebencian dari sesama manusia yang tidak menyukai Injil. Namun, dalam kasih yang berasal dari Allah, kenikmatan kasih karunia, hati yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kita dengan penuh semangat memberitakan kasih Kristus. Kasih karunia dari Allah hanya di dalam Dia, maka sukacita, kasih, kekuatan, kemampuan, dan makna dari kehidupan kita temukan. Kita meraih kasih yang diri terdalam kita rindukan. Kita bersuka di dalam kasih yang sedemikian besar dari hidup banyak untuk kemuliaan Kristus. Memberikan kemuliaan itu dan bersuka dalam kemuliaan itu. Pada akhirnya, inspirasi kehidupan sejati adalah Kristus, pusat dari alam semesta itu sendiri. Anda dan saya sendiri. Dia yang telah disalibkan untuk menerima semua hukuman dosa, sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Bersama Dia menikmati keindahannya dan bersuka cita karena kehadirannya yang begitu nyata. Hanya ini yang saya sampaikan. Apabila saya salah kata, mohon maafkan. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikan hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi.